Oke, kembali lagi kepada channel Umati. Nice. Hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana manusia yang memiliki kepribadian introvert. Asik. Oh, sebelum kita mulai, ini ada bintang tamu. Anjing, bintang tamu. Anjir. Siapa bintang tamunya? Jul. Oh, Jul. Panjangannya Julianto. Nice. Keren. Jadi gini Om Jul. Gimana? Gimana sih menurut Om Jul perihal introvert? Banyak orang-orang yang di luar sana mengartikan bahwa manusia introvert itu adalah orang yang pendiam, yang tidak bisa ngomong, yang ya gitulah, pendiam lah, cicingan kalau bahasa Sunda mah. Sebenarnya mah sih cek orang ya, introvert mah bukan orang yang pendiam, terus temennya nggak punya teman, nggak gitu sih. Introvert juga ada yang suka ngomong gitu ya. Cuma memang lebih ke lebih ke dia tuh kalau nggak suka keramaian sih orangnya, sama gampang capek aja gitu kalau misalnya di keramaian tuh gitu. Dia juga malah kalau orang-orang introvertnya menurut orang malah kalau misalnya punya temen tuh berkualitas gitu. Berkualitas. Jadi kalau misalnya orang kepribadian lain ya, kayak misalnya ekstrovert gitu yang memang senang bergaul gitu kan, temannya tuh banyak gitu kan, dan bisa berteman dengan siapa aja. Cuma kalau orang introvert mah cek orang gitunya, dia punya teman gitu kan, cuma nggak semua orang yang menurut dia tuh bisa jadi teman gini gitu. Jadi bukan pilih-pilihnya, tapi dia punya teman tuh yang berkualitas gitu, yang memang benar-benar teman gitu. cek introvert mah gitu, itu orang yang ngerasain gitu kan. Oh, apakah Om Jul introvert ini? Bisa dibilang iya sih, agak-agak introvert. Cuma dulu sebenarnya mah orang pernah ngerasa jadi introvert, tapi gini orang bergaul bisa gitu. Cuma orang mah ya pernah ngerasa introvert, terus juga pernah baca buku tentang introvert gitu ya. Judulnya tuh Introvert Advantage. Dulu waktu orang masih kerja waktu itu, orang baca buku itu. Ternyata banyak orang-orang introvert itu yang yang nggak menurut kata orang gitu. Jadi ada juga orang introvert tuh yang jadi pembicara, yang bahkan orang-orang sukses, tokoh-tokoh sukses tuh rata-rata kebanyakan tuh introvert sebenarnya. Walaupun introvertnya minoritas gitu. Kita tahu minoritas aja introvertnya gitu. Cuma dari buku itu orang bisa belajar sih. Bisa belajar gimana caranya seorang introvert gitu, tapi eksis di dunianya ekstrovert gitu. berat sih ya. Berarti pendiam itu bukan introvert ya? Enggak selalu. Tapi Penyakit. Bukan. enggak juga. Ya emang kurang gaul aja anaknya ya. Gak mau ya. Dia punya batasan dalam dirinya, tapi gak mau ngelewatin batasan itu. Gitu. Tapi gimana sih cara ngebuktiin bahwa misalkan kita tuh introvert ataupun kita punya kepribadian lain tuh, bagaimana sih cara mengukurnya? Nggak usah dibuktiin sih sebenarnya. Kalau ke orang ya gitu. Cuma ente juga boleh belajar gitu, kayak misalnya baca-baca buku gitu kan. Ya intinya mah kalau baca buku jangan cuma dibaca aja gitu, tapi apa yang ente dapat gitu kan, terapin di kehidupan gitu, ajarin ke orang lain. Gitu. Tapi jadi jangan sampai punya ilmu itu cuma buat diri sendiri gitu. Tapi saya nggak pernah baca tapi merasakan secara secara langsung gitu. Oh, jadi sebuah ilmu teh didapetin dari pengalaman Iya. gitu kebanyakan teh. Ya bagus gitu. Jadi dalam suasana tertentu, misalkan ada jam-jam tertentu saya tuh kayak bisa jadi ekstrovert sama orang-orang. Tapi dalam jadi tertentu si energinya kan habis tuh ya. Langsung tiba-tiba berubah jadi introvert. Orang lain tuh kadang-kadang suka nanya, heran. Misalkan, kok kenapa sih jadi pendiam? Dalam hati tuh aing teh gini aslinya. Aslinya teh gini gitu, bukan orang yang sok asik gitu. Cuma ya itu sih yang pernah orang bacanya, kelebihan orang introvert tuh kayak ya mungkin agak mudian, tapi enggak sih sebenarnya mah. Lebih ke dia tuh cuma butuh waktu aja. Butuh waktu kadang buat dirinya sendiri, dia butuh waktu
karena memang energinya gampang terkuras kalau di keramaian. Itu sih sebenarnya kalau menurut orang ya, orang introvert tuh kalau rame gitu banyak orang-orang yang mungkin nggak in sama dia, males ah ini. Kadang juga di keramaian dia ngerasa sendiri gitu karena nggak ada yang in sama dia gitu. Cuma kalau ada yang ini mungkin bisa lebih berbaur dan lebih enak gitu. Jadi lebih ke orang introvert tuh sebenarnya tuh orang yang hitungan masalah kualitas sebenarnya. Sebenarnya mah gitu. Jadi kalau misalnya di sebuah tempat gitunya yang menurut dia anjing aing di sini mah nggak berkembang, kayak buang-buang waktu, nggak ada esensinya, udahlah keluar aja ngapain gitu, kayak gitu. Jadi memang apanya tipikal orang yang hitungan gitu masalah kualitas waktu, kualitas dalam diri gitu. Tapi kadang juga suka disangka apa ya, egois gitu. Iya, ya. Karena kan minoritas kita aja. Introvert kan minoritas gitu. Dan orang-orang itu nggak akan mengerti masa-masa kayak gitu. Jangan mengerti. Cuma kalau introvert juga bergaul sama introvert juga kurang juga sih. Jadi harus memang ya namanya manusia makhluk sosial ya. Jadi harus harus terus belajar gitu, harus bergaul juga gitu. Kayak gitu. Tanya balik dong. Tanya balik apa ini? Saya sudah kehabisan pertanyaan. Oke. Emang ente ngerasa introvert tuh dari kapan gitu? Dari lahir? Dari lahir, enggak dari lahir juga. Dari gitu. apa ya? Ya pernah ente tahu orang teh introvert gitu. Itu tahu dari mana gitu? Itu pas kapan gitu? Tahu itu. Dari semenjak umur kayak 3 tahun gitu sebelum masuk sekolah. Bahwa punya temen tuh cukup 1-2 ataupun bisa dihitung 10 jari lah. Cuma yang uniknya ente itu di kampus tuh banyak temen sekarang. Ya Itu istilahnya aneh. banyak orang yang kenal gitu sama ente itu pada akhirnya aja. Ya kan? Tapi pas dilihat di sisi lain tuh aslinya anjing ternyata tidak seperti aslinya gitu. Iya, gitu, benar. Ternyata popularitas di kampus itu nggak ngejamin ya, misalnya dikenal sama banyak orang ya, nggak ngejamin kita tuh punya banyak teman juga di situ gitu kan. Kadang cuma beberapa yang bisa jadi teman gitu. Orang yang ngerasain sih kayak gitu. Soalnya kan mungkin melihat saya terjun di pementasan, wah ini orangnya asik banget gitu di panggung tuh. Tapi kan di sisi lain kan di bawah panggung kan itu beda lagi konsepnya. Sama kadang juga nya orang waktu pentas juga ngerasain bahwa hanya di panggung ini orang bisa ngebuktiin bahwa orang tuh bisa jadi hal yang bukan orang gitu pada akhirnya. Tapi cuma di panggung doang gitu menurut orang mah. Ketika udah nggak di panggung ya orang jadi diri orang lagi gitu. Cuma di panggung doang mungkin orang meranin ini gitu. Sampai nggak pernah sih sering itu ya adik-adik suka nyapa. Kenapa sih kalau disapa tuh Kang Hadian itu nggak pernah heboh kita, woi atau gimana, paling gitu doang. Soalnya kalau di jalan tuh kayak kayak menikmati kesunyian tuh buat berpikir sendiri gitu. Jadi emang kesannya anjing aslinya tuh sombong kia atau gimana. Dan emang padahal itu ketika saya di jalan menggunakan waktu itu buat berpikir nanti ke tempat ini saya harus gimana gitu. Tapi sebenarnya itu bukan karena introvertnya sih, itu mah karena overthinkingnya aja mungkin. Kan banyak lah ya fenomena sekarang ya, ada orang overthinking lah gitu ya. Jadi kadang tuh kita mandang orang tuh dia bersikap gini ke orang tuh jadi mikir anjing gak enakan teh gitu jadi anjing si eta mikirin orang kieu teh nya gitu. Jadi overthinking sih kalau kayak gitu mah bukan karena dari kepribadiannya gitu, tapi karena mungkin ya gejala sosial saat ini gitu, banyak orang yang overthinking tuh. Tapi aneh sih kalau orang-orang tahu gitu saya introvert pasti bilangnya nggak mungkin. Sama orang juga gitu anjing, ketika orang bilang ke orang teh introvert sih nggak mungkin anjing, temennya juga gitu. Banyak tapi orang ngerasa ya orang ada sisi introvert orang gitu. Kalau dulu mah orang egoisnya gitu, orang introvert gitu kan. Dan emang benar kalau dulu mah gak banyak bergaul gitu. Kalau sekarang mah karena lingkungannya di kampus orang kenal banyak orang gitu, terus orang kenal orang gitunya. Ya walaupun orang yang kenal orang barunya kadang ini siapa gitu udah ngobrol teh aja.
tahu muka nggak tahu nama teh gini. Cuma ya gitu aja. Ya nggak apa-apa lah, orang terima aja gitu. Orang ngerasa di sisi di dalam diri orang gitu. Ada sisi memang orang introvert gitu. Ya kayak kegiatan sekarang aja orang udah kerja. Orang kadang males anjing kemana-mana teh. Paling ke ente doang anjing ke kosan anjing. Dan sebentar lagi sudah tidak bisa. Anjing sih ya dek balik. Baiklah. Orang harus cari kosan baru deh. Tapi kalau gitu berarti ambivert ngambilnya. Bisa. Orang lebih senang jadi ambivert sih. Soalnya orang multi talent gitu ya. enggak sih, orang nggak ngerasa multi talent. Orang olahraga aja hampir semua nggak bisa kok anjing. Yang paling gampang aja lari gitu kan. Orang mungkin kalau misalnya balap lari itu paling terakhir. Gitu. Jadi apa ya? Banyak orang gitu ya, teman orang yang bilang, orang mah multi talent gitu. Dia bilang gitu, orang mah multi talent, karena orang bisa ini gitu. Cuma kalau orang gitu, yang istilahnya mah yang lebih banyak mencoba dari dia gitu, orang cobain ini. Orang nggak pernah bilang orang multi talent gitu. Cuma orang mah senangnya ya belajar gitu. Dan kalau misalnya lagi suka ini ya udah dipelajarin sampai molotok pisan gitu. Kalau orang gitu, orang paling malas jadi multi talent karena sebenarnya ya apa ya yang orang lihat dari buku terus lihat di YouTube. Kendala orang zaman sekarang tuh dia suka bilang orang mau multi talent. Tapi pada kenyataannya dia mah orang yang nggak bisa fokus menurut orang mah gitu. Jadi misalnya segala dikerjain tapi nggak ada fokusnya gitu. Jadi lebih baik jadi orang yang spesialisasi di satu hal terus jago di sana. Ketika udah jago di sana belajar lagi yang lain gitu. Jadi pembelajar sejati gitu. Bangsat. Asik, jadinya asik gitu. Kalau perihal asmara, anjing, perihal asmara. Kalau menurut Om Jul, perihal asmara itu gimana sosok introvert ketika dia sedang jatuh cinta? Lucu sih cek orang. Nah, lucu. Kenapa lucu? Jadi kadang tuh dia tuh harus apanya? Untuk jatuh cinta aja dia tuh berteori. Kalau menurut orang ya, jadi kadang tuh dia tuh apa ya? Ketika udah misalnya deket di satu cewek ini gitu, terus dia gagal, dia tuh kayak ngerasa di tahap yang selanjutnya dia harus melakukan hal yang berbeda gitu. Dan jadi dia tipe orang yang belajar dari pengalaman dia gini. Oh jadi cara PDKT ke sini mah gini. Terus orang gagal, berarti harus pakai cara yang lain. Jadi kayak apa ya? Susah lagi ya. Bukan susah sih. Jadi selalu berpikirnya bahwa setiap hal tuh ada teorinya gitu. Ada caranya gitu dan harus belajar dari pengalaman. Beda sama orang-orang yang mungkin dia punya kepribadian ekstrovert, yang punya banyak teman, yang pergaulan sosialnya banyak gitu dan bisa berteman sama siapa aja. Dia ngerasa bahwa dalam hal cinta itu nggak ada masalah bagi dia gitu. Kayak buat dekat sama cewek ya udah gitu kan. Itu kayak apa ya? Kayak gampang aja gitu. Tapi kalau orang introvert mah orang ngerasa kayak harus ada teorinya gitu. Bahkan kadang itunya ya bukan tolol sih, konyolnya orang introvert sampai kayak baca-baca artikel cara deketin cewek, cara bikin nyaman, gitu kayak gitu. Coba ya itulah uniknya kepribadian orang. Tapi kalau udah buat nyaman, susah buat dilupain orang introvert tuh. Iya, sebenarnya semua orang itu gitu sih, karena ada hal yang namanya tuh memori kenangan gitu, yang memang kadang ketika dengan orang yang tepat gitu kan, kita tuh ngerasa bahwa itu tuh referensi terbaik untuk apa ya? Ya ketika dapet cewek yang baru gitu, orang yang baru yang hadir dalam kehidupan kita, kadang kita tuh ngebandingin gitu bahwa masih keren si Eta, ya dalam masalah ini mah gitu dulu ya gitu. Kenapa kita nggak kepikiran live IG ya? Bisa. Boleh tuh. Boleh. Seru kayaknya. Kayak kita pause dulu ya, kita mau live IG dulu. Oke, seru.